Itu silahkan ke timeline kelas untuk melihat pembelajaran pada hari ini. Kemudian jangan lupa tinggalkan jejak di timeline kelas bahwasanya kalian sudah membaca pembelajaran hari ini ya, beritanya, infonya begitu. Lalu yang kedua, kalian membuka penilaian keterampilan di KI 4. Di situ ada tugas buat video kultum yang durasinya sekitar 5-8 menit dan ketentuannya ada di situ. Nanti kalau kurang jelas boleh kalian tanyakan di grup WA. Pada hari ini kita akan mempelajari Quran surat Al-Isra ayat 32. Bentar, Ustazah share screen dulu ya. Oke, untuk pembelajaran kita itu tentang larangan mendekati zina ataupun juga larangan pergaulan bebas. Ini sudah masuk ke bab 3 ya. Jadi di dalam pergaulan kita di kehidupan sehari-hari, bahwasanya kita tidak dilarang ya bergaul antara laki-laki dan perempuan. Namun yang terpenting bahwasanya ada batasan-batasan, ada norma, ada juga yang harus kita kedepankan, yaitu akhlak mulia. Ya, jadi pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarahkan kepada perzinahan itu jelas-jelas dilarang oleh Islam. Karena perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Itu di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Jadi ayatnya ini juga tidak asing lagi, ya. Kalau kalian lihat di layar, kelihatan nggak di layar? Kelihatan Ustazah. Oke, kelihatan. Coba dibaca ya yang singkat itu, Quran surat Al-Isra 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan fasa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Oke, ya bagus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Ya, bagus. Oke. Jadi dari artinya sudah jelas-jelas ya bahwasanya mendekati saja kita dilarang, apalagi untuk melakukannya. Ya, sebenarnya kalian nanti bisa juga melihat video ini, tapi kita lihat secara bersama tentang pergaulan bebas ini. Jadi pergaulan bebas ini dan dilarang ya oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam lebih menganjurkan untuk bergaul dengan teman atau sahabat yang berakhlak mulia. Menurut Islam, pergaulan yang sesuai dengan nilai-nilai syariat serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas, yakni pergaulan yang tidak mempedulikan aturan agama dan norma serta etika. Jadi kemuliaan dan kehormatan diri harus dijaga dengan selalu berakhlak mulia ya. Lebih dari itu, kesempurnaan iman seseorang tercermin dari kesempurnaan akhlaknya. Ada banyak kasus ya, kekerasan seksual yang terjadi karena itu disebabkan oleh lemahnya iman. Kasus itu biasanya dipicu oleh gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
Banyak wanita yang berpakaian tetapi seperti telanjang sehingga memungkinkan terjadinya kemaksiatan. Islam mengajarkan umatnya agar berpakaian dan menutup aurat. Aurat harus dijaga sebaik-baiknya seperti jika terbuka atau sengaja dibuka untuk dipamerkan, berarti telah merendahkan diri sendiri. Sebab itu berpakaian yang rapi dan sopan serta menutup aurat supaya menjaga dan terjaga kehormatan di mata manusia juga di hadapan Allah. Mari kita perhatikan pesan tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina ini di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Ya. Seperti yang kalian baca tadi, Ustazah ulangi lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Kalau kita perhatikan, Imam Al-Qurtubi juga mengutip pendapat para ulama menyatakan bahwa la taqrabu zina, janganlah kamu mendekati zina, maknanya sangat mendalam, ya. Oke, ada beberapa perbuatan contoh yang mendekati zina yang harus dihindari. Yaitu pertama, melakukan pergaulan bebas. Yang kedua, mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. Yang ketiga, dapat melihat aurat menghayalkannya. Ya, contohnya bisa yang keempat, menonton film ya yang ada di tayangan media yang mengundang syahwat. Kemudian ada pesan mulianya yang di dalam Al-Qur'an tadi, di dalam surat An-Nur ayat 2. Nah, ini di dalam LKS juga sudah bisa kalian lihat, itu halaman 36 ya. Bisa saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khuzkum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Nanti kalian baca juga artinya di dalam LKS ya. Di pelaku dari pezina laki-laki maupun pezina perempuan, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Ya. Jadi di dalam surat An-Nur ini sudah jelas hukuman bagi orang yang berzina. Ya. Artinya sangat berat ya kalau sudah sampai ke batasan pelaku berzina. Nah, ini kalau kita perhatikan di layar, bahwasanya 3 pesan penting untuk hukuman ini ya. Yang pertama, pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan dicambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua, disaksikan oleh orang yang beriman ya ketika melakukan pelaksanaan hukuman. Nah, kalau kita perhatikan juga zina itu terbagi 2 bagian ya, zina muhsan dan zina yang yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang pernah menikah. Sedangkan zina ghairu muhsan yaitu zina dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah ya, atau masih gadis atau perjaka.
Jadi ada dua cara untuk mengetahui dan membuktikan apakah seorang itu telah melakukan perbuatan zina atau tidak. Yang pertama, menghadirkan 4 orang saksi. Syaratnya saksi tersebut adalah kesaksiannya harus melihat dengan mata kepala sendiri saat pelaku melakukan zina. Yang kedua, adanya pengakuan dari pelaku zina sendiri, dia telah melakukan perzinahan, dan syaratnya juga harus sudah balik dan berakal. Dampak buruknya kita bisa lihat. Yang pertama, bisa menimbulkan berbagai jenis penyakit ya. Yang kedua, bisa dihukum, bisa juga hukuman sosial, yaitu dikucilkan oleh masyarakat ya. Yang keempat, bisa menghancurkan hubungan nasab. Yang kelima, bisa menghancurkan masa depan anak. Ya, kemudian bisa juga mengalami tekanan psikologi ya, dan mendapatkan kehidupan yang sulit karena tidak memiliki identitas yang jelas. Kemudian yang keenam, dapat memicu perbuatan dosa yang lain, ya mungkin karena malu atau menggugurkan kandungan, membunuh hasil anak zina, kemudian bisa juga membunuh wanita yang telah hamil dari perzinahan tersebut, atau bunuh diri karena malu berzina. Maka adapun hikmah pengharaman pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah menjaga kehormatan dan martabat kemanusiaan. Kemudian menjaga keturunan. Yang ketiga, menjaga diri dari penyakit yang ditimbulkan. Yang keempat, bisa menghindari dosa-dosa lain yang diakibatkan setelah melakukan perbuatan zina. Yang kelima, memberikan efek jera kepada orang lain. Nah, cara yang efektif untuk menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina, yaitu yang pertama, bisa berpakaian menutup aurat, rapi dan sopan. Yang kedua, bisa memilih teman bergaul yang soleh dan solehah. Karena teman yang soleh biasanya mengingatkan akan bahaya perbuatan maksiat, ya, bukan justru menjerumuskan. Yang ketiga, bisa menghindari tempat-tempat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berzina. Maka dilarang untuk berkhalwat ya. Yang keempat, menghindari perilaku yang menjurus kepada zina, seperti berpacaran, berdua di tempat sepi, berpelukan dengan lawan jenis, ataupun menonton tayangan media yang mengandung pornografi dan lain sebagainya. Yang kelima, mengisi waktu dengan positif seperti membaca buku-buku yang bagus ya, tentang keislaman yang menambah wawasan kita, atau menghadiri majelis taklim ya. Dan yang keenam, banyak berdoa memohon perlindungan kepada Allah supaya dijauhkan dari bahaya pergaulan bebas ini. Oke. Doanya tentu kalian sudah tahu juga ya, doa untuk keselamatan diri kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan doa yang paling familiar untuk selamat di dunia dan akhirat adalah doa sapu jagat. Ada yang ingat doa sapu jagat? Iya, Ustazah. Doa sapu jagat apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, bagus. Berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab api neraka. Iya, bagus. Siapa yang jawab tuh? Baginda. Kalau kita sudah memohon kepada Allah, berdoa selalu agar terhindar dari hal-hal yang terjerumus kepada kemaksiatan. Jadi untuk sebagai langkah preventif kita mesti menghindari ya, jangan mendekati. Nah itu makanya ada larangan jangan mendekati. Nah kalau sudah terjerumus ke dalam perzinahan baru ada penyesalan, dan setan biasanya tertawa terbahak-bahak dia karena misinya untuk menjerumuskan manusia itu tercapai. Nah maka kita jangan
mengikuti kehendak syaitan tersebut. Maka dengan pembelajaran ini, pertama kita selalu berdoa meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan pembelajaran ini ya, jadi kita mengetahui akibatnya apa ya. Paling tidak kita sudah diingatkan, sudah dipelajari, oh hukumannya sangat berat. Kemudian oh juga kita tahu kalau mendekati saja itu sudah dilarang ya. Kemudian kita bisa mengetahui juga di dalam pembelajaran ini bagaimana cara mencegahnya. Tadi kan sudah di beberapa step langkah-langkah yang kita lakukan. Oke, waktu kita terus berlalu, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada, Ustazah perlu beritahukan juga bahwa tadi di blog Madi ya, itu bisa kalian tonton kembali ya videonya, lalu juga bisa kalian kerjakan kuisnya. Jadi di bawahnya tadi ada kuis ya tentang Quran surat Al-Isra ayat 32. Nah, itu dikerjakan juga pada hari ini, tetapi boleh sampai jam 15 atau jam 3 sore ya. Jadi Ustazah ingin tahu apakah yang Ustazah jelaskan tadi ngebut-ngebut tadi bisa kalian pahami ya dengan mengerjakan kuis tersebut. Lalu